Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudarnais ya sudah menjelaskan ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait ontologi dalam studi organisasi. Nah, itu ada yang namanya pendekatan post foundational. Nah, post foundational approach ini nah terbagi menjadi 5 ya ini ya, ada pendekatan. Yang pertama adalah Foucauldian approach. Terus ada yang namanya negatif ontologi, actor network theory, proses perspektif, post-colonial critics of Western ontologies. Jadi apa sih itu sebenarnya post-foundational dulu ya? Nah, seperti yang telah disampaikan rekan saya, Pak Nais, gitu ya, terkait kontribusi filosofis yang diidentifikasi sebelumnya bagi peneliti yang merasa skeptis terhadap klaim positivisme terhadap pengetahuan atau pada pengetahuan, serta alih-alih mencari realisme kritis untuk memperbaiki kelemahan ontologi positivism. Nah, pendekatan post-foundational itu ditandai dengan pendirian mereka yang tidak terikat pada ontologi. Dalam pandangan mereka yang menganut pendekatan ini, nah, paling menarik itu ketika membantu menggali dan mendekonstruksi presuposisi ontologis, teoritis, dan etis dari sebuah organisasi. Jadi sebenarnya penganut pendekatan post-foundationalisme ini menunjukkan penolakan terhadap otoritas yang diasumsikan atau diberikan untuk tindakan atau kepercayaan tertentu. Nah, pendekatan ini lebih mendorong kepada minat ya atau tindakan atas dasar kepercayaan gitu ya pada pengetahuan metafisik daripada minat untuk memahami implikasi politik dari asumsi ontologi organisasi. Nah, selanjutnya ya kita beralih ke pendekatan Foucauldian. Nah, pendekatan Foucauldian ini sebenarnya merupakan pendekatan yang berasal dari seorang pemikir terkemuka bernama Michael Foucault. Beliau adalah salah satu pemikir postmodernis yang menyumbangkan ide dan pemikiran yang khas ya, yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Alasannya yang kritis ya dan tajam tentang berbagai hal seperti sejarah, budaya, terus kekuasaan, pengetahuan, mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Nah, teori dan konsep yang ia paparkan dapat digunakan sebagai kacamata untuk melihat berbagai fenomena sosial, seperti konstruksi sosial, gitu kan ya, struktur kurikulum politik, medikalisasi masyarakat, sampai seksualitas. Nah, Foucault ini menulis cukup banyak karya di bidang sosial humaniora yang sangat berpengaruh ya di abad ke-20. Dalam karyanya, Foucault banyak melahirkan pikiran yang kritis dan kontroversial. Contohnya, Contohnya itu salah satu fenomena sosial yang bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan Foucauldian itu misalkan teori relasi kuasa milik Foucault. Nah, contoh nyata pada saat pembentukan kurikulum di lembaga pendidikan formal. Nah, pemerintah sebagai institusi yang berkuasa itu kan memiliki kewenangan untuk menginternalisasi nilai-nilai atau seperangkat pengetahuan guna kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju. Misalnya guna memiliki SDM yang terampil, unggul, misalnya berkarakter. Nah, seperangkat pengetahuan itulah yang disebut Foucault sebagai sebuah epistemi, di mana epistemi ini akan mengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam hal ini peserta didik ya, menjalankan kehidupannya. Epistemi yang terdapat dalam struktur kurikulum pendidikan akan bekerja dalam sebuah mekanisme kekuasaan yang disebut sebagai disciplinary power gitu kan ya. Nah, mekanisme tersebut diwujudkan dalam bentuk normalisasi kelakuan atau perilaku. Agen yang melaksanakan proses normalisasi tersebut adalah pendidik. Sebagai objeknya adalah peserta didik gitu kan ya. Nah, proses tersebut dapat disampaikan dalam bentuk materi gitu kan ya, himbauan, anjuran, nasihat maupun motivasi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, harapannya adalah terjadi pembiasaan sikap dan perilaku peserta didik yang sejalan dengan epistemi dalam struktur kurikulum pendidikan. Itu contoh dari pendekatan Foucauldian approach.
Selanjutnya ada yang namanya ontologi negatif. Nah, apa itu ontologi negatif? Ontologi negatif ini merupakan sebuah pandangan gitu ya, timbul karena adanya pandangan skeptis terhadap narasi yang mengklaim universalitas. Contoh misalkan konsep kemanusiaan gitu kan ya. Konsep kemanusiaan yang dipercaya itu kan berlaku universal. Nah, sebab konsep ini dipercaya dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam atau berkulit putih, beragama Islam, Kristen gitu kan ya. Nah, di sini ontologi negatif ini sebenarnya ditandai ya oleh perhatian baik pada hegemoni dan pada negativitas. Nah, jadi dia timbul karena adanya pandangan skeptis ya terhadap klaim universalitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya actor network theory. Apa itu actor network theory? Teori aktor jaringan gitu ya. Itu merupakan teori yang membahas mengenai cara berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya seseorang itu memandang benda tidak hanya sebatas benda, tapi juga melihat bahwa di balik sebuah benda ada jaringan sosial yang mampu melahirkan benda tersebut. Nah, misalkan contohnya di balik sebuah produk ban, tersimpan banyak network yang melibatkan beberapa pihak gitu kan ya. Contoh misalkan supplier ya, hak penyedia bahan mentah hingga bahan setengah jadi. Nah, peneliti-peneliti yang membahas aspek supply chain ya. Nah, pastinya kan membahas tentang aspek supply chain management gitu kan ya di balik sebuah bahan tersebut hingga sang pengguna ban itu dan fakta bahwa keberadaan bank itu sebenarnya berfungsi sebagai spare part dari sebuah mobil dan motor gitu kan ya. Nah, jadi dia membahas tentang apa sih di balik semua itu terciptanya suatu produk. Gitu. Itu adalah suatu konsep dari teori actor network theory. Nah, selanjutnya ada yang namanya proses perspektif. Ini merupakan suatu proses ontologi sebenarnya itu ya yang telah mengilhami studi tentang organisasi yang menekankan aspek temporal. Nah, jadi adanya suatu proses dalam berontologi itu ada prosesnya, tidak hanya langsung timbul gitu kan ya. Contoh misalkan dari sebuah organisasi ada aspek temporal, jadi layaknya sejarah ya yang memiliki dimensi temporal, jadi masa lampau, saat ini, masa mendatang, hingga menjadi aspek dari organisasi sampai menjadi aspek pengorganisasian. Nah, itu seperti apa? Jadi ada proses di dalamnya. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Saukas dan Chia terkait proses perubahan organisasi dan penelitian yang dilakukan oleh Zhang Zhang menyajikan kasus ontologi proses yang mendasari asumsi kepemimpinan dalam Konfusianisme Cina yang menekankan bahwa pemimpin Cina memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia dan jadi bagaimana sih seorang pemimpin itu dapat memiliki tanggung jawab tersebut gitu kan ya. Jadi ada ontologi proses atau proses ontologi di dalamnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada yang namanya post-colonial critics of Western ontology. Nah, apa sih sebenarnya ini? Ini adalah kritik ya, post-colonial kritik terhadap ontologi Barat gitu kan ya. Jadi intinya kritik ini sesungguhnya bukan bentuk penjajahan serta apa secara fisik gitu kan ya, namun melainkan pada kritik pada wacana dan pengetahuan. Nah, di sini pendekatan ini secara luas diilhami oleh studi pasca kolonial. Argumennya adalah bahwa institusi akademik adalah tempat yang terlibat dalam ideologi neokolonialisme. Nah, jadi dia eh, tidak terkecuali wacana ontologis ya, klaim universalitas yang terakhir dapat dipermasalahkan di balik apa dan diintegrasi sebagai indikasi-indikasi ontologi imperialistik ya. Nah, meskipun reaktif kecil dan marginal, terdapat literatur yang berkembang dalam suatu organisasi yang mempermasalahkan dan mempolitisasi klaim pengetahuan Barat. Jadi ada suatu kritik dari apa namanya munculnya klaim pengetahuan ontologi dari Barat gitu kan ya. Intinya itu. Jadi adanya perbedaan terkait wacana dan pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya philosophical talk not ontology, ethnomethodology and symbolic interactionism. Maksudnya apa gitu? Nah, ini
bahasanya lumayan berat gitu. Nah, etnometodologi dan interaksionisme simbolik ini keduanya merupakan pendekatan yang berpengaruh dalam studi masyarakat dan organisasi. Nah, sebenarnya tidak adanya penyebutan ontologi di dalamnya kan gitu ya. Nah, nah itu yang apa namanya yang agak berbeda, tapi termasuk dalam etnologi juga, etnologi gitu kan, ontologi, maaf, ontologi. Namun tidak ada penyebutan ontologi di dalamnya seperti itu. Nah, jadi apa sih perbedaannya sebenarnya antara etnometodologi dan simbolik interaksionisme? Nah, etnometodologi itu sebenarnya berasal dari tiga kata gitu ya. Etnos, metodas, dan logos. Nah, etnos itu artinya orang. Metodas itu artinya metode. Dan logos berarti ilmu. Nah, secara harfiah, etnometodologi itu diartikan sebagai sebuah studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu itu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Seperti apa sih cara mereka menyelesaikan pekerjaan di kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan apa namanya simbolik interaksionisme itu merupakan hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Nah, maksudnya apa? Contohnya misalkan menariknya ya, hubungan dan perilaku antara atasan dan bawahan. Nah, mempengaruhi budaya gitu kan ya terhadap organisasi. Nah, simbolik ini tuh merupakan apa namanya proposisi paling mendasar dari apa ini merupakan proposisi mendasar ya dari interaksi simbolik, yaitu perilaku kan ya. Perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibedakan karena ditampilkan oleh sebuah simbol. Itu yang dimaksud sebagai simbolik interaksionisme. Nah, contohnya lagi itu ada yang namanya konsep diri. Nah, konsep diri ini merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh individu kan ya. Kita sendiri sebenarnya yang menimbulkan sebuah konsep diri kita, nah ya, yang mendorong individu untuk berperilaku sehingga perlu diperhatikan oleh organisasi mengenai konsep diri anggotanya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang berperilaku gitu kan, yang menimbulkan konsep diri kita sendiri seperti itu. Nah, terus selanjutnya conclusion future development. Nah, pembahasan terkait ontologi dalam filsafat dan studi organisasi ini dimaksudkan sebenarnya itu hanya sebagai sebuah pengantar atau penyegar, bukan sebagai pelengkap ya atau perangkat gitu kan ya. Jadi jika ada gagasan bahwa ide-ide filosofis dapat diterapkan penuh dengan apa namanya dengan sebuah kesulitan atau dapat menjadikan sebuah bahaya bagi para peneliti dalam studi organisasi, maka filsafat harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak pernah dapat diterjemahkan secara otomatis. Nah, filsafat itu benar-benar harus didalami gitu kan ya, bukan hanya diterjemahkan secara langsung gitu kan ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari ontologi ini, kita dapat membantu kita untuk mengembangkan dan membantu kita mengeksplorasi secara mendalam ranah keilmuan kita yang tadinya mungkin terdapat batasan menjadi lebih luas. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Jadi teori ontologis itu memiliki kekuatan untuk membebaskan studi organisasi dari pembatasan konvensional relatif terhadap pertanyaan penelitian gitu ya, ruang lingkup, analisis, metode studi, objek studi gitu ya, dan perintah etis ya. Nah, itu jadi kesimpulannya itu bukan sebagai apa tadi saya bukan sebagai eh, pelengkap tapi sebagai penyegar atau pengantar gitu ya. Nah, yang diharapkan dapat membantu kita untuk mengembangkan dan membantu kita dapat mengeksplorasi secara mendalam ranah keilmuan kita. Nah, di sini ada 6 perkembangan ontologi untuk masa depan studi organisasi. Yang pertama, mendorong metode penyelidikan yang beragam dan baru. Yang kedua itu
juga digunakan untuk merenungkan sebenarnya tuh ontologi ke depan tuh nanti ingin dibawa seperti apa, gitu kan ya. Apa itu ontologi? Ranahnya nanti seperti apa ke depannya. Nah, yang ketiga melengkapi pertanyaan apa itu dengan pertanyaan bagaimana dan apa fungsinya. Yang keempat, implikasi etis dan politis dari ontologi post-positivis. Dan yang kelima, memperkaya keahlian sebagai ahli teori organisasi melalui diskusi kritis tentang ontologi penulis yang sudah mapan. Yang keenam, mengikuti perdebatan ontologis yang sedang berlangsung dalam filsafat. Nah, jadi ada 6 perkembangan ontologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait artikel yang berjudul God, Ontology and Management, Philosophical Praxis. Ditulis oleh Margaret R. DiMarco Allen, yang publish online tanggal 5 Oktober 2018 di Jurnal Philosophy of Management. Nah, artikel ini bukanlah argumen tentang keberadaan Tuhan sebenarnya ya, karena Tuhan adalah proposisi atau sesuatu yang bisa diterima atau diyakini. Sebaliknya, artikel yang ditulis oleh Allen ini mengeksplorasi kerangka kerja untuk prinsip-prinsip manajemen yang bermanfaat berdasarkan jenis pemahaman khusus tentang Tuhan dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia. Nah, tujuannya adalah untuk mendasari filosofi proses manajemen dengan kebenaran pengalaman secara fisik dan spiritual. Nah, seperti yang telah disinggung di sini, filosofi manajemen itu dapat menggabungkan kebenaran berbagai kebenaran pengalaman manusia, sains, dan spiritual yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dan dengan demikian, menanamkan landasan makna yang kokoh, namun secara alami selalu berubah. Kepada manusia untuk tumbuh sebagai agen perubahan yang positif, kreatif, dan konstruktif. Jadi artinya filosofi dalam konsep ontologi itu berimplikasi terhadap praktek dari manajemen. Hal ini mendukung teori yang kami jelaskan sebelumnya yang ditulis oleh Ismail dan Joe. Nah, begitu di dalam artikel ini. Selanjutnya ini adalah referensi yang kami kutip ya. Ada dari Reza Mir, Allen, Aspinwall, Bordron, Clavier, dan Goldstein. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.